Yang pertama sholat gerhana, disebut pula dengan khusuf. Ada juga yang menyebutnya khusuf, pakai kaf, pakai kha. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Secara bahasa yang namanya khusuf dalam bahasa Arab itu berubah warna menjadi kehitam-hitaman, at-taghayyur ila sawadin. Sementara khusuf pakai kha artinya adalah berkurang, an-nuqsan. Khasafal makanu yakhsufu khusufan. Jika tempat itu semakin tenggelam, ambles ke dalam bumi, berkurang. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nah, kedua istilah ini atau kedua lafaz ini kemudian digunakan untuk menyebut fenomena gerhana. Karena pada keadaan gerhana, matahari misal itu cahaya terangnya meredup, kegelap-gelapan. Bahkan kalau gerhana matahari total ya gelap. Sementara pada fenomena gerhana matahari sebagian atau pada gerhana rembulan sebagian itu berkurang permukaan yang tampak oleh penduduk bumi dari matahari maupun rembulan yang semestinya terlihat, maka disebut dengan khusuf. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Fenomena secara astronomi barangkali lebih dari cukup banyak penjelasan kenapa sebab terjadi gerhana baik matahari maupun rembulan. Lah istilah khusuf maupun khusuf ada yang tidak menyamakan artinya podo bae. Gerhana baik matahari rembulan ya disebut dengan khusuf maupun khusuf. Namun ada yang membedakan. Nek khusuf nganggo kaf itu gerhana yang terjadi pada matahari, nek nganggoni kha itu gerhana pada rembulan. Itu sebagian ada yang membedakan semacam itu. Enggak dulu ketika masih anak-anak, untuk menjadi pengingat lebih mudah mengidentifikasi, nek ono HE, nek kha kan ono HE tulisan transliterasi wi hijriyah. Hijriyah ki berarti rembulan, khusuf. Nek ora ono HE khusuf itu berarti matahari. Tetengere kalender miladiyah. Itu untuk memudahkan menghafal bagi anak-anak bedone ontone hak karo tidak ada haknya. Nah, kalau tarjih lebih memilih sama antara khusuf maupun khusuf, sehingga di dalam bahasa tarjih ya khusufain, dua gerhana, sehingga gerhana matahari ya khusuf, gerhana rembulan ya juga disebut dengan khusuf. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itu sekelumit tentang pengertian khusuf dari sisi kebahasaan dan secara istilah fenomena gerhana. Saya kira kita semua tahulah secara ilmiahnya seperti apa. Yang jelas di dalam hadis Nabi, beliau menepis anggapan dulu masyarakat Arab ketika menganggap adanya fenomena gerhana dikaitkan dengan peristiwa kelahiran atau kematian orang yang dianggap sebagai tokoh besar. Kebetulan pada saat terjadi gerhana matahari yang menurut penelitian oleh ulama ahli falak itu terjadi pada hari Senin pada tahun ke-10 Hijriyah, tepatnya saya lupa tadi sudah saya baca, itu pas ketepatan putra Nabi yang bernama Ibrahim itu wafat. Maka kemudian karena pas ada wafatnya putra Nabi yang masih balita, karena usianya di bawah 2 tahun, ada yang mengatakan 1,5 tahun, 18 bulan, itu wafat. Kemudian orang-orang menduga, bahkan cenderung meyakini, bukan hanya menduga saja, kalau terjadinya gerhana itu karena kelahiran atau kematian orang besar. Maka kemudian Rasulullah SAW beliau menepis anggapan itu seraya beliau bersabda, inna syamsa wal qamara la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinnahuma ayatani min ayatillah
Sungguh matahari dan rembulan itu tidaklah mengalami gerhana karena kematian seseorang, dan tidak pula mengalami gerhana karena kehidupan seseorang, kelahiran seseorang. Tetapi keduanya, gerhana itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Di antara sekian banyak ayat-ayat Allah, fa idza ra'aitumuhuma fasallu, maka apabila kalian melihat dua fenomena itu, gerhana matahari atau rembulan, maka sholatlah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, dan juga dalam redaksi Imam Muslim sedikit berbeda namun maknanya sama.